kembali bahas materi ini ya. Oke, perhatikan ya. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Kelipatan merupakan perkalian bilangan tersebut dengan bilangan bulat, yaitu apa aja bilangan bulat? Bilangan bulat kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ya, jadi ketika ada suatu bilangan itu kita kalikan dengan bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan suatu kelipatan. Misalnya contoh kelipatan 2. Kelipatan 2 kalau kita kalikan dengan bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10 dan seterusnya. Itulah namanya kelipatan dari 2. Sedangkan kelipatan dari 4 juga sama. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16 dan seterusnya. Ya, jadi itulah kelipatan. Ya, Ibu harap kamu sudah paham ya anakku ya. Kemudian ada yang disebut dengan faktor. Faktor merupakan suatu bilangan jika dibagikan dengan bilangan lain tidak bersisa. Tidak bersisa maksudnya berarti habis. Ya, contohnya ini ya, 10. Faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, 10. Dari mana? Ya, 10 dibagi 2, habis. Habis. 10 dibagi 3, habis. Enggak. Karena enggak habis, maka 3 bukan faktor dari 10 gitu. 4. Apakah 10 bagi 4 habis? Enggak, maka 4 itu bukan dari faktor 10 gitu. 10 bagi 5, ya bisa. Habis, 10 bagi 10, habis ya. Maka ini adalah 1, 2, 5, dan 10 merupakan faktor dari 10. Kemudian faktor dari 15 juga sama. Dibagi 1 bisa, bagi 2 enggak bisa. Karena 15 bagi 2 enggak habis. Berarti bukan 2 bukan faktor dari 15. Jadi faktor dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai soal. Soal tentukan KPK dan FPB dari 10 dan 20. Maka kita akan jawab. Contohnya ya, kelipatan dari 10 berapa? Jadi untuk mencari KPK dan FPB dari 10 dan 12 langkahnya begini nak. Cari dulu kelipatan dari 10. Kelipatan dari 10 adalah 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, kali 3 30 dan seterusnya ya. Kemudian cari kelipatan 20. Kelipatan 20 adalah berarti bertambah-tambah 20 ya kan? 20 kali 1 20, 20 kali 2 40 dan seterusnya. Oke, maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 20 adalah 20. Ya, perhatikan bagaimana, kenapa 20 Bu? Jadi ini kemarin ya, di SD sudah tentunya kamu pelajari. Kalau kelipatan persekutuan dari 10 dan 20 yang ada sama-sama ya, yang ada sama-sama. Di sini ada 20, di sini ada 20. Kemudian mana lagi yang sama? 40, 40. Kemudian mana lagi? 60 juga sama, 80 juga sama. Tapi manakah dari bilangan yang sama itu ada di atas dan ada di bawah? Mana yang paling terkecil? Karena diminta KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Yang paling kecil adalah 20. Maka KPK-nya ya 20. Bukan yang 40 karena itu bukan yang terkecil. Bukan 60 karena bukan yang terkecil. Jadi yang terkecil adalah 20. Maka KPK dari 10 dan 20 adalah 20. Begitu juga halnya dengan faktor. Faktor dari 10 ya. Berarti yang habis pembagi-pembagi dari 10 yang habis dibagi ya. 1, 2, 5, 10 itu ya. Kemudian faktor dari 20 itu 1, 2, 4, 5, 10 dan 20 itu ya. Nah, jadi FPB dari 10 dan 20 coba yang ada sama-sama yang mana? 1 ya. 2 ada sama? Ada. 5 ada sama? Sama. 10 ada yang sama? 10 ada. Tapi ini kan diminta FPB, faktor persekutuan terbesar, B, besar. Berarti yang terbesar itu mana? Bukan 1, bukan 2, bukan 5, tapi yang paling terbesar adalah 10. Maka FPB, faktor persekutuan terbesar yaitu 10. Nah, selain cara yang pernah kamu pelajari di SD, seperti yang barusan Ibu jelaskan, maka di sini kita akan membahas ada dua cara untuk menentukan KPK dan FPB ya nak ya. Yang pertama yaitu dengan pohon faktor atau faktorisasi prima. Ya, nanti cara kedua ada cara bersusun ke bawah.
Jadi kita bahas dulu yang pertama dengan cara faktorisasi prima ya, atau pohon faktor. Ini juga sebenarnya di SD udah dipelajari gitu. Tapi di sini Ibu akan kembali jelaskan lagi mengenai cara faktorisasi prima. Jadi misalnya tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Jadi caranya begini ya. 90 kita bagi kepada faktor-faktor prima ya. Sini ada catatan faktor-faktor prima itu apa aja. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi faktor prima itu suatu bilangan yang memiliki faktor 1 ya, angka 1 dan dirinya sendiri gitu. Contohnya 2. Dia hanya dibagi 2 dan 1 aja. Kalau 3 juga pembaginya hanya 3 dan 1 saja. 5 juga, 7. Kenapa 9 tidak ikut? Karena 9 itu pembaginya 1, 3, 9 sudah 3 angka pembaginya. Jadi kalau faktor prima itu yang hanya 2 angka, 1 dan dirinya sendiri ya. Jadi ini 90 ini kita bagi pada faktor-faktor prima. Contohnya ini 90, mulai dari terkecil dulu ya. Bisa bagi 2, kalau bisa dibagi 2 terpakai ya. Kalau tidak bisa dibagi 2 pakai 3. Kalau tidak bisa bagi 3 pakai 5 ya. Kita coba 90 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? Di sini buat sebelah kanan 45. Ya, jadi sebelah kiri pembaginya ya, pembaginya ini hasilnya di sebelah kanan. 90 bagi 2 45. 45 bagi 2 bisa. Mulai dari sini. Yang 2 dulu. Tidak bisa, karena tidak bisa maka kita pakai 3 lagi ya. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 bagi 2 tidak bisa, maka pakai 3. 15 bagi 3 5 ya. Jadi ini faktor-faktor primanya ini saya bulati 2, 3, 3 dan 5 ya. Kemudian 168 juga begitu sama, bagi juga dengan 2 bisa. 184. Bisa bagi 2? Bisa. Kalau bisa bagi 2 terus bagi 2. 21. 21 bagi 2 bisa? Tidak bisa, maka kita pakai 3 ya. 21 bagi 3 hasilnya 7. 7 ini sudah faktor prima sudah. Kalau sudah hasil terakhirnya faktor prima ya, ini kan sudah faktor prima ya kan 5. 5 dan 7 kan sudah faktor prima. Kalau hasilnya sudah faktor prima berarti sampai di sini aja. Ya. Jadi begini buat 90 sama dengan ya, hasil perkaliannya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kan 3-nya 2. Makanya pangkat 2 dikali 5. Berarti perkalian 90 ini 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Begitu juga dengan 168. Berapa duanya? 3. Berarti kita buat 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Oke. Setelah kita peroleh seperti ini, maka cara mencari KPK dan FPB dari 90 dan 168 ini ada catatan kecilnya nak. KPK diperoleh kalikan semua faktor prima. Ya, mana faktor primanya semua? Untuk 90 lah dulu ini. Ini 90 dan 168 ini. Ya. Faktor prima dari 90 dan 168 yang adalah faktor primanya berapa? Faktor primanya 2, 3, 5 dan 7 ya kan? Jadi kalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, ambil pangkat terbesar. Ambil pangkat terbesar. Ini yang sama. Ini juga sama. Ini ada yang sama di sini? Tidak ada. Ini tidak ada. Jadi KPK untuk mencari KPK, kalikan semua faktornya. Berarti kita ambil 2, 3, 5, dan 7. Ya, perhatikan 2, 3, 5, dan 7. Perhatikan pangkatnya. Kalau ada katanya faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Kalau ini 2, ini 2 pangkat 3. Mana lebih besar? 2 pangkat 1 ini ya. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3. Mana pangkat terbesar? 2 pangkat 3. Maka kita pakai pangkat 3. Sedangkan ini 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 1. Mana kita pakai? Ambil yang terbesar. 3 pangkat 2. Nah, terus faktor yang lain. 5. Terus 7. Berarti hasilnya untuk mencari KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Hasilnya nanti 2520. Itu untuk KPK. Syarat untuk mencari FPB ya. FPB dari 90 dan 168,
kalikan semua faktor prima yang sama aja ya. Yang sama. Kalau tidak sama enggak kita ambil. Ya. Berarti di sini yang faktor prima yang sama yang mana? 2, 3. Karena 5 kan enggak ada sama di sini kan? Enggak ada. 5 tidak ada, 7 juga tidak ada di sini. Karena 5 dan 7 enggak ada sama, ini yang ada sama-sama. 2 dan 3 kan? Maka kita pakai 2 dan 3. 5, 7 enggak ikut karena kalikan semua faktor prima yang sama. Ya, yang sama saja ya. Yang sama aja dia. 2 dan 3. Terus kemudian ambil pangkat terkecil. Ini kan tadi 2, 2. Mana pangkat terkecil? Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 1. Karena nggak ditulis di sini 1 kan. Jadi kita panggil yang terkecil. Ini berarti kita pakai 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 artinya kan tidak perlu ditulis di sini kan. Terus kemudian 3 di sini 3 pangkat 2. Sini 3 pangkat 1. Mana kita ambil yang paling kecil? 3. Maka FPB dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3 sama dengan 6.